Halo, assalamualaikum. Jelang puasa, jelang lebaran, Samsung pun makin rajin rilis smartphone baru. Setelah kemarin kita saksikan launching dan juga unboxing Galaxy A53 sama A33 ya, walaupun A33 masih nunggu masuknya. Sekarang udah gilirannya Galaxy A13 atau Galaxy A13. Ya, dan ini kebagian warna peach yang kemarin sempat jadi primadona juga di A53 dan A33. Nah, ini adalah smartphone 2 jutaan Samsung. Menarik loh. Karena apa? Sekarang 2,399 juta sudah dapat varian RAM 4 GB dan storage 128 GB. Tambah 200.000 kamu bisa dapetin yang RAM 6 GB ya. Dan seperti ini penampakan kardusnya. Tidak ada highlight fitur apa-apa di sini, tapi saya akan coba jelaskan apa yang dimiliki oleh A13 ini yang mungkin adalah upgrade dari Galaxy A12. Sambil kita unbox ya smartphone-nya, di sini kamu dapat bundling dari Indosat IM3 Ooredoo. Ya, sekarang layarnya sudah menggunakan resolusi Full HD+, dan kameranya, resolusinya, sensor utamanya sekarang sudah 50 megapiksel. Mantap ya. Kita lihat nanti kalau masalah software, dia pakai One UI versi berapa? Semoga sudah Android 12 juga ya, biar sama dengan kakak-kakaknya yang rilis di tahun ini. Bentar, cara bukanya, sekarang harus dibuka dulu. Nah, baru bisa digeser. Ya, seperti ini isi di dalam kardusnya. Pertama ada partisi yang isinya bukan casing, tapi ada, sebentar. Ya, oke. Saya belum menemukan SIM tray ejector, tapi di sini ada quick start guide sama panduan singkat. 2 bahasa, dan seperti biasa kalau cari kartu garansinya ada di yang bahasa Indonesia, termasuk daftar service centernya yang banyak. Ya, layanan purna jual Samsung memang oke ya, banyak banget service centernya. Di Cimahi, di Garut ada. Saya tiap unboxing Samsung mengulang-ulang itu terus ya. Ini dia warna peach-nya. Ntar, cutter-nya jauhin, sayang takut gores. Dan ini dapat kepala charger dengan output 5 volt 2 ampere 10 watt atau 9 volt 1,67 ampere 15 watt ya. Ini fast chargingnya 15 watt memang. Dan ini oke. Di situ ada SIM tray ejectornya ya ternyata ya. Nah, ini kabelnya kita akan coba keluarkan. Ini yang akan kamu dapatkan kalau beli Galaxy A13. Oke. Jadi kabelnya USB Type A to Type C. Udah Type C ya, mantap. Karena sudah sangat lumrah sih Type-C sekarang, mau pinjam casan orang lain juga pasti banyaknya pakai yang Type-C sekarang. Dan ini adalah SIM tray ejectornya. Habis ya di dalam kardusnya, berarti tidak dapat headset dan tidak dapat casing. Dan apakah dapat screen protector yang sudah terpasang, kita perlu lihat di layarnya. Layarnya ini 6,6 inci ya, Full HD+, jadi resolusinya sudah meningkat dibandingkan seri sebelumnya. Dengan layout kamera mengikuti kakak-kakaknya. Ini udah kayak Galaxy A33 juga nih. Nah, tinggal nunggu Galaxy A23 nanti seperti apa ya. Dengan finishing glossy, warnanya solid, warna peach tanpa gradasi, dan penampakannya membuatnya tidak terlihat seperti smartphone 2 jutaan. Minimal 3 juta 4 juta sih yang segini desainnya. Blend in ya, warnanya. Oke, di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Kemudian di sini ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada mikrofon secondary buat noise cancellation waktu telepon. Mungkin buat waktu perekaman video juga. Dan di sisi kiri ada SIM tray. Kira-kira dengan storage yang sudah 128, apakah Samsung masih membenamkan triple card slot di tray-nya ini? Iya, sudah dedicated ya. Slot untuk micro SD-nya dan infonya support sampai dengan 1 TB micro SD-nya tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Mantap. Warna tray-nya juga ikutan peach seperti itu. Lalu di sisi bawah tetap ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Sekarang kita akan nyalakan. Untuk layarnya ini masih pakai Infinity V-Display ya. Jadi ada notch-nya di atas. Dan nanti kita akan langsung masuk ke bagian software-nya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan yang warna peach ini ke bagian wallpaper defaultnya pink begini ya. Oke, tadi kalau waktu setup awal kelihatannya ini sudah Android 12, tapi tidak ada salahnya kalau kita cek langsung di bagian about phone-nya, software information, dan ya, sudah Android 12 di situ.
rada silau ya. Kita coba turunkan si screen brightness-nya. Oke, lebih kelihatan Android 12 dengan One UI Core versi 4.1. Version 4.1 ya. Dengan Google Play System Update 1 September 2021 dan Android Security Patch levelnya di 1 Februari 2022. Nah, ini kabarnya sudah ada RAM Plus juga, jadi RAM 4GB atau 6GB-nya masih bisa ditambahkan virtual RAM yang ambil dari ROM, tentunya dari storage ya. Itu ada di sini, battery and storage. Kebetulan kita mau cek juga storage-nya. Nah, gini dong, nih. Ini padahal pakai One UI ya, tapi karena versi Core, free storage-nya dari 128 itu masih 105,7GB. Masih lebih dari 100GB ya, lebihnya lumayan pula, 5,7. Dan terpakai hanya 22,3 GB, RAM-nya 4 GB, available 1,8 GB, dan kita cek. Untuk RAM Plus-nya apakah sudah ada atau perlu software update? Ya, sudah ada RAM Plus-nya sampai 4 GB ya, untuk yang varian 4 GB ini. Jadi bisa 8 GB dengan setengahnya adalah virtual RAM. Nanti di video review akan saya coba dengan virtual RAM ini apakah dia mampu menjalankan Antutu benchmark versi 9 atau tidak, atau harus pakai yang versi light, mungkin 3D benchmarknya. Nanti kita coba di video review. Sekarang saya mau lihat sedikit untuk masalah bloatware. Nah, Samsung ini selalu ada Microsoft Apps. Office, OneDrive, LinkedIn, sama Outlook selalu ada ya, 4 itu. Kemudian sisanya dari Samsung dan Google. Kemudian ada Facebook, Spotify, Netflix, 3. 4 sama, udah 3 doang ya. 3 doang. Bloatware-nya sebetulnya ditambah yang Microsoft 4 sih. Tapi kalau kamu nggak pakai, misalkan kayak LinkedIn, karena kamu belum masuk usia kerja, bisa di-uninstall dengan mudah. Oke, mantap. Uninstall ya, sudah selesai. Dan nanti kalau sudah connect ke internet, kamu akan download 5 aplikasi: Slime, AppStation, Lazada, TikTok, dan Twitter. Nah, sekarang kita cek kameranya. Mode apa saja yang ada di Samsung Galaxy A13 yang punya 4 kamera di belakang ya. Kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, kemudian makro dan depth 2 megapiksel ya masing-masing. Ini ada ultrawide. Jadi modenya masih lengkap, ada 4 kamera dengan kegunaannya masing-masing. Lalu ada portrait, ini pakai yang kamera depth juga untuk lensa kedua buat mengukur depth-nya, dan ini ada video. Full HD 30 fps ya, maksimal. Kayaknya depan belakang sama. Betul. Lalu ada mode Pro, Panorama, Food, dan Makro. Lensa makronya ada mode khusus juga. Dan Pro-nya, oke, kurang lengkap memang. Hanya bisa atur ISO, exposure conversation, sama white balance. Sudah Android 12, jadi kalau kamera kamu nyala, ada akses ke kamera, nanti ada titik hijau ya di kanan atas, termasuk kalau ngakses mikrofon juga. Nih, misalkan kita coba pindah ke video dan mulai rekam. Tuh, lihat. Ada icon mikrofon sama kamera di situ ya. Itulah kelebihannya One UI 4 yang sudah berbasis Android 12. Nah, oke, ini dia. Oh, bentar. Baterainya dari tadi kita belum bahas ya. 5000 mAh baterainya. Fast-charge-nya tadi udah dibahas, 15 watt. Dan, sekali lagi saya ulangi harganya. Ini Rp2.399.000 untuk varian RAM 4GB dengan storage 128GB. Dan untuk yang varian storage-nya sama, tapi RAM-nya 6GB, itu harganya di tambah 200.000 berarti Rp2.599.000. Saya akan carikan link yang jual paling murah, tapi konon kabarnya ini akan dijual melalui flash sale dulu, di mana benefit dari flash sale, orang Sunda ya, flash sale itu hampir Rp1.000.000, mulai dari Samsung Care Plus, diskon, bukan diskon, saldo GoPay, kemudian ada voucher-voucher lain, saya lupa tadi infonya. Tapi kamu bisa cek di deskripsi ya, link flash sale-nya sama info benefit yang didapatkan kalau flash sale. Atau saya munculin di sini deh, apa benefit dari flash sale-nya. Flash sale lagi. Flash sale. Ya, inilah dia Samsung Galaxy A13 dengan Exynos 850 untuk prosesornya, RAM 4 atau 6 GB, dan ada RAM Plus-nya ya. RAM Plus-nya itu bisa 2, 4, atau 6 GB, tergantung dari device yang kamu pakai. Dan juga tergantung dari settingan user ya, kamu mau nyalakan atau tambahkan virtual RAM-nya berapa GB. Itu ambil dari storage. Storage-nya sendiri ada 128 GB, masih lumayan lowong di saat kondisi baru dinyalakan. Kemudian kameranya di belakang ada 4, 50 megapiksel kamera utama, kemudian 5 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel buat makro dan depth,
serta kamera depannya berapa ya? Saya munculkan di sini deh spek lengkapnya. Yang jelas layarnya 6,6 inci Full HD Plus VV display ya, Samsung nyebutnya, dengan Infinity V, drop notch seperti itu, dan bisa dilihat bezelnya, kiri kanan tipis, atas sedikit lebih tebal, dan bawah lebih tebal lagi. Kalau buat saya tidak masalah selama bisa pakai gesture navigation, karena bezel itu dibutuhkan buat landasan jempol kita waktu mau swipe up ya. Dan biometrinya lengkap juga, fingerprint ada di samping di tombol power. Tombol power, kok giliran power malah pakai F. Hey, cepet ya. Hey, cepet. Yang ini meleset. Ya, cepet ya. Kemudian face unlock-nya juga ada, tapi saya belum setup. Dan layarnya 6,6 inci Full HD Plus ya, tadi udah saya bilang. Apalagi yang belum dibahas, kayaknya udah. Buat unboxing-nya udah sangat lengkap ya. Mungkin bahasannya, spek, harga, dan juga beberapa fitur yang tadi saya munculkan dari One UI 4.1. Tunggu aja video reviewnya, boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan videonya waktu review. Thanks for watching, jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.